Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 7. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini merupakan materi bagian kedua, yaitu pada bab 3 ya. Sebelum dimulai, seperti biasa, kalian siapkan dulu alat tulisnya agar ketika saya menjelaskan kalian dapat menulis poin-poin penting materinya. Selanjutnya, kalian silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai bagaimana proses perumusan UUD 1945, yaitu yang dilakukan oleh BPU PKI. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses pengesahannya ya. Proses pengesahan UUD 1945. Jadi sekali lagi kalian harus ingat ya bahwa proses perumusan UUD 1945 ini dilakukan oleh BPU PKI. Kalau misalkan proses pengesahannya itu dilakukan oleh PPKI. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan memiliki anggota sebanyak 21 orang. Nah, dari 21 orang ini terdiri dari berbagai etnis di Indonesia ya, sebagai bentuk perwakilan dari berbagai daerah. Jadi, karena video kali ini kita membahas proses pengesahannya, maka kita akan lihat dulu ya sidang PPKI ini. PPKI ini melaksanakan sidang sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus ya, sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, apa saja yang dihasilkan dari sidang PPKI ini? Nah, ini ada ya, kalian bisa lihat. Yang pertama yaitu mengesahkan UUD 1945, kemudian menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, proses sidang PPKI ini dipimpin oleh Muhammad Hatta ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama mengenai pengesahan UUD 1945. Nah, proses pengesahan UUD 1945 ini ya dari Piagam Jakarta itu ada sedikit perubahan ya. Untuk lebih jelasnya mengenai perubahan tersebut akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya keputusan yang kedua yaitu memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden ini pada saat itu dilakukan dengan secara aklamasi. Maksud dari aklamasi ini yaitu prosesnya dengan secara ditunjuk ya, yaitu mereka yang hadir berdiskusi kemudian memutuskan untuk menunjuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena kiprah dari Soekarno dan Muhammad Hatta ini sudah dianggap besar ya terhadap negara Indonesia. Selain itu pun mereka banyak mengenal ya para pemimpin dari berbagai negara. Makanya pada saat itulah dipilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, keputusan yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Jadi, KNIP ini fungsinya hampir sama dengan menteri-menteri ya, yang mana bertugas untuk membantu presiden dan wakil presiden. Karena pada saat itu, presiden dan wakil presiden itu kan nggak mungkin mengurus satu negara ya, yang sebegitu luasnya. Nah, maka dari itu dibentuklah KNIP ini. KNIP ini sebagai atau bertugas untuk mengkoordinir dari berbagai daerah. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih yang mengalami perubahan dari naskah Piagam Jakarta. Nah, jadi pada saat proses pengesahan UUD 1945 ini
ada mengakibatkan sedikit perubahan ya dari naskah Piagam Jakarta yang sebelumnya telah dibuat. Nah, perubahan-perubahan itu adalah yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Selanjutnya yaitu ada perubahan sila pertama ya. Yang sebelumnya itu bunyinya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diganti? Karena pada saat itu ada sedikit masukan ya, atau bisa dikatakan sebagai protes juga ya dari kelompok-kelompok yang memang bukan berasal dari agama Islam ataupun Muslim. Jadi mereka berpendapat bahwa kemerdekaan ini direbut ataupun diraih bukan hanya dari satu golongan saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh lapisan kelompok ya, itu ikut memperjuangkan kemerdekaan, sehingga mereka meminta untuk teks sila pertama yang ada di Piagam Jakarta itu dirubah, sehingga jadilah perubahannya itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perubahan yang ketiga yaitu ada di pasal 6 UUD yang berbunyi sebelumnya itu presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian dirubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Perubahan selanjutnya yaitu ada pada pasal 28 UUD yang sebelumnya bunyinya itu negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu kemudian diganti ya menjadi pasal 29 UUD 1945 yang bunyinya itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dia beberapa perubahan yang dihasilkan dari proses pengesahan UUD 1945. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, organisasi apa yang melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar, maka jawabannya adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kapan dilaksanakannya? Yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, segitu aja materinya mengenai tentang bagaimana proses pengesahan UUD 1945. Untuk kalian yang belum belajar atau belum melihat tayangan video pembelajaran sebelumnya, kalian bisa cek di playlistnya. Itu semua video pembelajaran dari mulai bab 1 sampai dengan bab 3 itu ada semuanya ya. Jadi dipastikan kalian bisa menonton videonya itu dari awal video ini, yaitu dari bab pertama, kemudian bab 2, dan pada akhirnya yaitu di bab 3. Minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang peran tokoh perumus UUD 1945. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi berikutnya. Jangan lupa kalian pelajari lagi materi-materi yang sudah saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.